Berkenalan di dunia maya, seorang gadis 16 tahun diruda paksa oleh laki-laki yang dia kenal via media sosial. Sebelum diruda paksa, korban dipaksa mengonsumsi minuman keras oleh pelaku. Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria berinisial IL 21 tahun. Kasus terbongkar setelah korban mengadukan peristiwa tersebut ke ibunya. Tidak terima anaknya diruda paksa, ibu korban langsung melapor ke polisi. Berdasarkan laporan ibu korban, petugas kepolisian Polres Maros langsung mengamankan pelaku. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu rekan pelaku masih berstatus sebagai saksi karena belum ada cukup bukti. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial dan janjian bertemu di suatu tempat. Di tempat janjian, pelaku datang bersama temannya dan mengajak korban pesta miras di rumahnya. Korban sempat menolak, namun diancam pelaku tidak akan diantar pulang. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke rumah temannya dan mencabuli korban. Sementara teman pelaku yakni pemilik rumah diminta membeli makanan di luar. Saat posisi pelaku masih di atas menindis korban itu, sadar korban. Pada saat sadar itu dia rasakan ada cairan di perutnya yang dilap oleh pelaku. Akhirnya lompat perempuan ini dan diambil celananya sambil menanyakan, menangis, "Kuapai saya?" Pelaku menjawab tidak. Akhirnya datang temannya yang satu tadi beli nasi kuning. Akhirnya diantar pulang ke rumah temannya di Jalan Perintis, jadi bukan ke rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Berdalih kesepian hidup seorang diri, seorang kakek di Bandar Lampung, Lampung ditangkap polisi lantaran mencabuli anak tetangga yang masih berusia 6 tahun. Pelaku mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban saat beraksi. Seorang kakek berinisial HD 65 tahun di Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung, diamankan petugas unit reskrim Polres Teluk Betung Selatan lantaran mencabuli anak tetangganya sendiri yang masih berumur 6 tahun. Pelaku mengaku kesepian, hidup seorang diri sejak ditinggal istrinya meninggal dunia 3 tahun silam, sehingga tega mencabuli korban. Aksi pencabulan terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan cabul pelaku kepada orang tuanya. Korban mengaku telah dicabuli sebanyak 2 kali di rumah pelaku. Awalnya pelaku meminta korban membeli rokok di warung tak jauh dari rumahnya. Saat kembali dari warung, korban justru dibawa masuk oleh pelaku ke dalam rumahnya dan langsung dicabuli. Pelaku memberikan uang sebesar Rp4.000 kepada korban serta mengancam korban agar korban mau menuruti kemauannya. Nggak diapa-apain, nggak ditidurin bentar. Ditidurin di ruang tengah. Iya. Ditidurin terus diiming-imingi apa sama kakek? Dia mau tiduran. Duit. Dikasih duit. Iya. Bilangnya gimana sama si korban itu? Ya, ini dikasih duit 4.000 katanya. Oh gitu. Nanti saya kasih duit 4.000 kalau mau tiduran gitu. Iya. Akhirnya mau tiduran korbannya. Iya. Setelah tiduran kakek apakan si korban itu? Ya, dibuka celana sedikit. Yang buka kakek celananya. Iya. Sampai ke lutut atau dibuka semua? Enggak, sedikit doang. Sampai ke lutut. Iya. Habis dibuka sampai ke lutut, terus apa yang kakek lakukan? Ya, kita ininya digeser-geserin di celananya. Oh, digesekkan di celananya, bukan ke alat kelaminnya si korban? Enggak. Pak. Menurut kepolisian, kasus ini masih dalam penyelidikan dari saksi-saksi dan barang bukti yang diamankan polisi. Diduga pencabulan, tapi saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kami jadi masih belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas karena sementara kita masih melakukan penyidikan yang lain. Kalau terjadi laporan itu betul, tapi untuk sementara ini kami mohon maaf belum bisa memberikan yang secara mendetil karena kami masih dalam tahap penguatan daripada saksi dan bukti. Jika nanti terbukti pelaku mencabuli korban, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Seorang laki-laki diamankan Satuan Reskrim Polres Sanggau karena diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Pelaku yang dikenal sebagai dukun memperdaya korbannya dengan ritual pengisian jimat kekuatan di dalam tubuh. Kepolisian Satuan Reskrim Polres Sanggau mengamankan seorang laki-laki berinisial SN yang berprofesi sebagai dukun karena telah mencabuli 3 anak di bawah umur. Tindak pencabulan itu berawal pada bulan Desember 2021 lalu saat ketiga korban ikut kegiatan pengobatan non-medis di rumah pelaku. Satu persatu korban diajak masuk ke sebuah kamar dan dicabuli. Merasa takut, ketiga korban langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tuanya dan orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Ketiga korban ini dipanggil kembali oleh tersangka dengan dalil untuk dilakukan ritual pemasangan atau pengobatan secara alternatif. Silih berganti, korban A inisial ML dengan umur 17 tahun, FT 15 tahun, dan TM 14 tahun. Silih berganti masuk ke ruangan pengobatan, namun faktanya dilakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban ini. Kesalahan saya, Pak, memang saya kadang tidak sadar melakukan hal seperti itu. Jadi saya bersalah besar rasanya, Pak. Saya apapun sesuai dengan undang-undang, ya karena saya sudah bekerja seperti itu, telah mencabulkan anak orang. Jadi saya siap untuk menanggungjawabkan apapun yang saya lakukan ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Seorang gadis belia berusia 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diperkosa oleh 14 pria di sebuah kafe. Selain diperkosa, korban juga disekap oleh para pelaku selama 2 hari. Dari 14 pelaku, polisi telah berhasil menangkap 13 orang pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh berhasil menangkap 13 dari 14 pelaku pemerkosa seorang gadis belia berumur 15 tahun. Selama mengalami kekerasan seksual, korban disekap oleh para pelaku selama 2 hari di sebuah kamar di dalam kafe. Peristiwa berawal saat korban keluar dari rumah untuk membeli makanan. Karena hujan, korban berteduh di sebuah bangunan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba 2 pelaku menghampirinya dan langsung membawa korban ke sebuah kafe. Korban disekap di dalam kamar dan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Aksi bejat para pelaku terbongkar setelah korban berhasil pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut ke ibunya dan langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara korban mengalami trauma dan sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog. Kondisi korban ya kalau kita katakan trauma, tapi kita akan tetap melalui instansi terkait lakukan pendampingan dan korban tetap dalam pengawasan Satreskrim dan Polsek setempat. Dari 13 pelaku yang diamankan, beberapa diantaranya menyerahkan diri, sementara 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran polisi. Perbuatan serupa juga dilakukan seorang pemuda di Merauke, Papua yang tega mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 8 tahun. Aksinya terjadi sebanyak 5 kali. Kejahatan terbongkar saat korban mengaku sakit saat buang air kecil kepada tantenya. Selamat pagi, Bu Ijin. Seorang pemuda berinisial MZ tega mencabuli seorang anak berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya. Pelaku kerap mengancam korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban sudah 5 kali dicabuli di rumahnya ketika orang tuanya sedang bekerja. Kejadian berawal saat korban sendirian di rumah karena orang tuanya bekerja. Melihat korban seorang diri, pelaku masuk ke rumah dan langsung mencabuli korban. Korban sempat berteriak namun mulut korban dibekap dengan tangan pelaku. Setelah aksinya selesai, pelaku langsung pulang ke rumah. Aksi pencabulan tersebut terjadi berulang hingga 5 kali di tempat yang sama.
Aksi tak terpuji pelaku terbongkar setelah korban mengadu kepada tantenya, merasa sakit saat akan buang air kecil. Setubuh terhadap anak, dan anak ini sudah hamil. Anak masih sekolah, anak baru berusia 12 tahun. Ya, baru masuk SMP. Ya, bapak ini dia sebagai walinya, alias ini inisialnya B atau BU. Ya, ini di daerah Lampu 1. Jadi dia punya modus, malam-malam mereka tidur, mamanya tidur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini telah diamankan di Rutan Mapolres Merauke. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak, pasal 81 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang siswi SD diculik dan nyaris diperkosa di sebuah villa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga menghipnotis yang membuat korban terperdaya dan mau diajak ke kawasan wisata Prigen. Warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini dibekuk atas kasus penculikan dan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menunjukkan tempatnya membawa korban di sebuah penginapan kawasan Prigen. Pria 31 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko ini mengakui perbuatannya, lantaran rumah tangganya yang tidak lagi harmonis. Kok bisa nyasar korban itu gimana? Kenal atau gimana? Enggak, spontan saya di tengah jalan. Tetangga itu? Enggak, Kenal korban? tidak. Cuma nanitas berarti ya? Dalam penangkapan, polisi juga menyita motor metik yang digunakan pelaku membawa kabur korbannya. Hasil keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana ya korban ini? Cuma ke daerah penginapan itu saja, penginapan di daerah Prigen. Sempat dicabuli deh atau nggak sampai? Inilah detik-detik penculikan siswi SD kelas 6 di Kelurahan Gempeng, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku menghampiri korban dan mengatakan ada paket untuk orang tuanya yang harus diambil di villa kawasan wisata Prigen. Korban kemudian meletakkan sepedanya di rumah dan ikut bersama pelaku. Menurut korban, sesampainya di villa pelaku akan memperkosanya. Namun korban berteriak hingga membuat pelaku panik dan mengantarkannya kembali ke rumahnya. Diduga pelaku menggunakan ilmu gendam. Seorang mahasiswa asal Sumatera diamankan polisi karena telah mencabuli anak perempuan yang masih berusia 6 tahun di sebuah masjid di Pekanbaru, Riau. Pelaku diamuk massa saat akan diamankan. MH, seorang mahasiswa asal Sumatera dihakimi warga setelah diketahui mencabuli seorang bocah berusia 6 tahun. Beruntung polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku cabul ini ke kantor Polres Pekanbaru. Pelaku mencabuli korban di dalam sebuah masjid di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Saat dirinya baru tiba di kota Pekanbaru untuk mengunjungi adiknya di masjid tersebut. Pelaku mengaku mencabuli korban karena sering menonton film porno. Dengan inisial MH, ya, merupakan mahasiswa, ya, mahasiswa di luar negeri, ya, jadi mahasiswa di luar yang sedang berlibur ke Pekanbaru mengunjungi saudaranya di salah satu masjid yang ada di kota Pekanbaru, yang ada di Kecamatan Sukajadi, ya, melakukan tindakan tidak senonoh, ya, terhadap seorang anak perempuan yang baru berumur 6 tahun. MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Gadis 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah juga ditimpa nasib tragis, pemirsa. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah.
WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Baturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya. Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Pikirannya ada kemasukan setan. Kemasukan setan kali 3 tahun, Pak. Wis pinggiran jenengan kok. Wis pinggiran. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena sudah tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Seorang pengusaha tempat hiburan malam asal Jakarta diringkus anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Jambi karena dirinya tega mencabuli belasan anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan korbannya untuk mencari korban baru dengan menawarkan uang 3 juta rupiah untuk sekali kencan. Unit Perlindungan Perempuan Anak dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 2 muncikari berinisial RI 36 tahun dan PT 19 tahun warga Kota Jambi, serta SD 52 tahun warga Jakarta yang terlibat perdagangan orang. SD pelaku pedofil merupakan pengusaha hiburan malam asal Jakarta diringkus usai polisi menyelidiki adanya laporan kehilangan anak yang masih di bawah umur. Diketahui pria parubaya ini telah menyetubuhi sebanyak 13 orang korbannya yang masih di bawah umur yang ditawarkan oleh 2 muncikari yang sebelumnya merupakan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah ponsel milik pelaku, uang tunai hasil transaksi dan ramuan jamu. Adanya laporan kehilangan anak. Kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Demi membiayai 7 istri, seorang suami 4 kali keluar masuk bui. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.